عليكم ورحمة الله وبركاته. لابتغاء مرضات الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين جميع الملائكة المقربين والمرسلين الأبرار والرسول عليك الموجودات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبل حضرة جميع أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغربها ومغربها وخصوصا الأولياء شيخنا الشيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه سقط الليل فضل المشايخ جميع ولي ولزوج المشايخين ومشايخهم ولمن أوصل بالخير خصوصا إلى الله جميع مشايخنا ما تدرك أن الله يريد العدد في الجنة ويقرؤون بأسرارهم وأنوار مرمهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله لجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وقربائنا وأصدقائنا والجماعة وكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح جميع موتى من حضر في هذا المجلس ونخص خاصة إلى روح جميع موتى من وقف هذا المقام ومن وقف مصلى بيت السلام. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وافهم شيع لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadratul muhtaremin, para alim, ulama, para kiai, wabil khusus sedaya takmir musala Baitus Salam Arakan Once ingkang tansah kula hormati, sedaya para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Monggo sareng-sareng nglairaken rasa syukur wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Injang menika kula panjenengan sedaya dipun paring kenikmatan, dipun paring kesempatan, kegiatan, kesehatan oleh Allah sehingga saged hadir kembar sareng-sareng istiqomah nguri-nguri pengawasan wonten Ahad pagi menika. Mugi-mugi kembal kula panjenengan sedaya, pepanggihan kula panjenengan sedaya saged betul barokah, manfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah kanthi pikantuk ridhonipun Allah. Allahumma amin. Shalawat salam dan sakunjung dumateng dunya ketirang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya sanak turun tansah dipun tetepaken dipun nakeni dados umatipun mugi pikantuk syafaatipun min yaumi hada ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, nerasaken pengaosan kitab Jawahirul Kalamiyah tesih mlebet wonten pembahasan ingkang angka sekawan nggih menika iman dumateng para rasul. Teng mriki dipun terasaken wonten soal kam sifatan imtaza biha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam an sairil anbiya. Ada berapa sifat, ada berapa hal
yang menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beda dengan nabi-nabi yang lain. Nopo hal yang menyebabkan Nabi kita itu menjadi pembeda di antara nabi-nabi yang lain? Bener, wonten surat Al-Baqarah dikatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. La nufarriqu orang beda-bedaaken sapa ingsun baina ahadin mir rusuli. Temriku Allah tidak membeda-bedakan antara para rasul. Maksud temriku tidak membeda-bedakan adalah tidak membedakan dalam segi penyampaian tauhid. Dari awal Nabi Adam hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku semua mengajak kepada umat untuk tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang beda. Ya semuanya ngajak keimanan, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Cuma untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada prioritas. Ada hal yang membedakan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lain. Lah ini apa pembeda? Jawabanipun imtaza nabiyuna alaihi salatu wassalam an sa'iril anbiya bi salasi sifatin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan nabi-nabi yang lain, punya keistimewaan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain dengan 3 sifat. Wonten 3 sifat. Al-ula annahu afdhalul anbiya. Yang pertama adalah nabi kita termasuk nabi afdhalul anbiya, nabi ingkang paling utama. Wonten hadis qudsi ngendikaken laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Itu yang menunjukkan bahwasanya nabi kita adalah nabi yang istimewa. Sampai-sampai Allah mengatakan dalam hadis qudsi laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka. Andai kata tidak ada engkau ya Muhammad, maka saya tidak akan menjadikan dunia dan seisinya. Ini berarti nabi kita yang afdhal. Makanya dikatakan afdhalul anbiya. Rasulullah juga dijuluki sayyidul mursalin, sayyidul khalaik, sayyidul haunain. Rasulullah adalah gustinya makhluk yang manusia ya jin. Sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidul khalaqain. Rasulullah gustinya makhluk yang zahir, makhluk yang ghaib. Nah ini kenapa kok Kanjeng Nabi yang diutamakan sayyidul anbiya-nya, bukan nabi-nabi yang lain? Kok nabi yang lain enggak protes? Bukan Nabi Adam yang mengatakan, "Loh, saya kudunya dadi sayyidul anbiya karena bapak manusia yang pertama adalah Nabi Adam." Bukan. Kok tidak Nabi Ibrahim? Tiba Nabi Nuh. Nabi Nuh niku bapak manusia yang nomor 2. Karena semenjak ketika Nabi Nuh itu terjadi peristiwa banjir bandang, otomatis umat manusia ditenggelamkan oleh Allah, tinggal orang-orang yang berpenghuni dengan Nabi Nuh lah yang selamat di perahu itu. Berarti Nabi Nuh adalah bapak manusia yang kedua. Kok tidak Nabi Ibrahim yang dijuluki Khalilullah? Kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijuluki sayyidul anbiya wal mursalin? Ini ada alasan tertentu. Ternyata dibanding dengan nabi-nabi yang lain, Rasulullah itu punya keistimewaan nabi sing paling sabar piyambak. Nabi yang paling sabar sendiri, nabi yang rahmatan lil alamin, selalu punya cinta kasih kepada umat, yaitu Kanjeng Nabi. Dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain oleh Allah ditawarkan, dikasih kesempatan umatnya untuk disiksa, nabi yang lain mempersilahkan. Tapi kalau Kanjeng Nabi tidak, masih ada rasa welas kepada umat. Contohnya Nabi Nuh tahu bahwasanya umatnya mau ditenggelamkan, disuruh oleh Allah membuat perahu,
semangat, ayo nggak apa-apa, ayo bikin perahu, yang lain tenggelam. Nabi Nuh nggak mikir. Nabi Lut, kaum Sodom, ketika bumi tersebut dihancurkan, digempa oleh Allah, dibalik kota tersebut, kaum Sodom, Nabi Lut suruh keluar dari sana. Ya Nabi Lut, oke, saya keluar dulu. Tapi ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya yang tidak mau iman ketika mau dihancurkan oleh Allah, malaikat Jibril sudah turun, gunung Uhud diangkat, kaum Taif ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke sana, dakwah ke sana, diusir. Semua anak kecil, wong cilik, wong tua, wong lanang, wong wadon niku masyaallah Kanjeng Nabi niku sampai diuber-uber, dibalangi waktu. Malaikat Jibril itu greget, gunung Uhud sudah diangkat, terus dipersiapkan untuk menenggelamkan kaum Taif. Tapi apa yang disampaikan kanjeng Nabi? Ora usah, jangan Jibril, kasihani mereka. Fa innahum la ya'lamun, malah didoakan Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Jadi nabi-nabi yang lain itu ternyata dalam kesabarannya masih kalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi yang lain umatnya disiksa, umatnya diadab, dipersilakan, monggo Gusti, monggo. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an Nabi Isa alaihissalam pernah menyerahkan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, seandainya umatku itu mau engkau siksa, mau panjenengan adab, jenengan niku kan pangerane niku lek kawulane panjenengan wis monggo, mau disiksa monggo. Tapi lek seandainya panjenengan kok memberi ampunan, yaitu hak panjenengan. Nah, Rasulullah enggak mau seperti itu. Tidak ikhlas, tidak rela salah satu dari umatnya itu yang mendapatkan siksa. Makanya ketika dijuluki Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, nabi yang lain nggak ada yang protes, nggak ada yang protes. Asali sifat yang membedakan Rasulullah dengan nabi-nabi yang lain, rasul yang lain adalah annahu ursila ilan nasi kafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah kepada manusia keseluruhan, tanpa terkecuali, tidak hanya bangsa Arab tok, bahkan Eropa, bangsa India, bangsa Asia, semua ini adalah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang membedakan. Kalau nabi-nabi yang lain itu tertentu. Nabi Soleh ya cukup kepada kaum Ad. Kaum itu ya berarti cuma segerombolan. Nabi Isa kaum Yahudi. Nabi Musa kaum Bani Israel. Di luar itu tidak. Jadi seperti kita, orang Indonesia itu tidak bisa mengikuti Nabi Musa karena di luar perintahnya Allah. Nabi Musa itu cukup terkait cuma Bani Israel. Nabi Soleh ya cuma Bani Ad, kaum Ad. Nabi Lut hanya tercukup kepada kaum Sodom. Itu tok. Kalau nabi-nabi yang lain itu punya batas wilayah, tidak bisa nyebar keseluruhan. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak hanya di kaum Arab, melainkan ke semua penjuru dunia. Diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada semua manusia, bahkan sampai teng Indonesia. Kalau nabi-nabi yang lain itu hanya tertentu satu komplek dok. Ini lingkungannya Bani Israel, di luar Bani Israel nggak bisa ngikut. Ini semuanya untuk kaum Ad, di luar kaum Ad maka Nabi Soleh nggak bisa dakwah dan lain sebagainya. Kalau nabi-nabi yang lain tertentu umatnya, tapi kalau nabi kita diutus oleh Allah
ilan nasi kafah, kepada semua manusia. Nggih. Annahu as-salisatu, yang nomor 3 yang membedakan antara nabi kita dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya fala ya'ti ba'dahu nabiyyun. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, nabi pamungkas, yang mana tidak akan ada nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membedakan. Kalau yang lain-lain nabi diutus oleh Allah untuk menyampaikan bahwasanya setelah ini akan datang ya'ti min ba'di mubasysyiran wa nadhira ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Nabi-nabi yang lain itu diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira bahwasanya setelahku akan datang nabi yang namanya Nabi Ahmad. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak, setelah Kanjeng Nabi tidak ada nabi yang lain. Ini kok bedanya. Jadi untuk membedakan ada 3. Satu, nabi kita mempunyai sifat afdhalul anbiya, nabi yang utama. Nomor kedua, nabi kita diutus oleh Allah untuk manusia keseluruhan. Yang nomor 3 adalah nabi kita adalah nabi khatamul anbiya, nabi yang terakhir, nabi yang pamungkas. Setelah itu tidak bakalan ada nabi yang diutus oleh Allah. Soal, lima kana nabiyuna alaihi salatu wasallam khatamal anbiya. Kenapa kok nabi kita itu dijadikan oleh Allah nabi yang terakhir? Pertanyaannya kayak ini. Kenapa nabi kita dijadikan oleh Allah, diutus oleh Allah menjadi nabi yang terakhir, khatamul anbiya. Jadi khatam ada khotim. Yang benar apa? Khatamul anbiya apa khotimul anbiya? Lah khotim itu maknanya ali-ali nih. Kalau khotimul anbiya berarti nabi itu ibaratnya para nabi keseluruhan. Khotimnya itu nih matanya ini. Nabi kita itu khotimul anbiya, ini berarti pelengkeran, tapi Kanjeng Nabi adalah yang ininya, permatanya di tengah. Kalau khotam berarti pamungkas. Jadi bisa dikatakan khotimul anbiya ataupun khotamul anbiya. Nah, ini kenapa nabi kita dijadikan nabi yang terakhir oleh Allah? Innama kana nabiyuna alaihi salatu wasallam khatamal anbiya li anna hikmah irsalil anbiya da'watul khalqi ila ibadatil haqqi. Bahwasanya nabi kita oleh Allah niku diutus dados khatamul anbiya. Niki alasannya li anna hikmah irsalil anbiya da'watul khalqi ila ibadatil haqqi. Hikmah dari keutusnya nabi itu menjadi rasul, hikmah dari rasul tersebut kenapa kau diutus Allah, itu semata-mata adalah dakwatul khalqi ila ibadatil haqqi, mengajak makhluk supados purun ngibadah dhateng Gusti Allah. Niku hikmah. Intine Gusti Allah niku ngutus para rasul adalah untuk ngajak makhluk supados ngibadah maring Gusti Allah. Nah, niku intine. Wa irsaduhum ila thariqis sadad. Kalih juga menunjukkan nuntun para umat maring dalan ingkang bener. Jadi nuduhaken Rasul itu diutus oleh Allah untuk menunjukkan kepada umat, bimbing umat supaya iki lho dalan yang harus dilampahi, kelakuan niki lho sing kudu dilampahi, sing bener kados niki, ini yang halal, ini yang haram, ini yang boleh dilakukan, ini yang wajib, ini yang harus ditinggalkan. Itu hikmah diutusnya para nabi. Wa i'lamuhum bil umuril ghaibah an absarihim wal ahwal allati la yasiluna ilaiha bi afkarihim. Hikmah diutusnya para nabi juga niku untuk memberitahu kepada umat dengan perkara-perkara ghaib yang mana yang perkara ghaib itu enggak tampak an absarihim dari pandangan
wa ahwal, dan juga tingkah kondisi allati la yasiluna ila bi afkarihim, yang mana akal itu enggak nyampe ke sana. Jadi para rasul itu menceritakan, menyampaikan, memberitahu dengan perkara-perkara gaib yang mana akal itu enggak mampu untuk menyampai ke sana. Diceritakan oleh para rasul kejadian alam kubur bagaimana, kejadian akhirat, kejadian yang namanya pahala apa, yang namanya neraka nopo, yang namanya surga itu kayak apa. Itu hal yang gaib yang kita akalnya nggak mampu. Ada kondisi yang namanya siksa kubur ini bagaimana, ada yang namanya yaumul qiyamah itu apa, itu akal kita nggak mampu ke sana. Tasawurnya itu menggambarkan itu nggak mampu, kita nggak bakalan nemu karena nggak mampu dijumpai di dunia niki. Nah, itu disampaikan oleh para rasul. Tugasnya, visi misi para rasul itu menerangkan hal itu, bahwasanya setelah ada kematian, besok ada muncul yang namanya akhirat, kondisinya seperti ini. Itu adalah tugasnya para rasul. Nah, terus waqad takaffala syari'atuhu al-gharra'u bi bayani jami' hadhil asya'. Waqad takaffalat pun cukup syariatnya Rasulullah yang indah ini menerangkan ke semua perkara-perkara inti dari para rasul. Jadi risalah itu sudah cukupkan pada syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam Islam, agama yang namanya agama Islam itu yang menjadi risalahnya Kanjeng Nabi, hal-hal dari tujuan dari para rasul itu sudah dicukupkan oleh Allah. Makanya wonten surat Al-Maidah ayat 3 niku tinggal-tinggal al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Ini pada hari ini sudah saya cukupkan. Agama itu sudah sempurna. Kalau nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, itu masih sebagian, sepotong. Ada yang cuma menceritakan tentang masalah gaib tok. Ada yang menceritakan tentang masalah ubudiyah tok. Ada yang menceritakan tentang yang ini yang benar, yang ini yang salah tok. Tapi kalau Nabi sudah komplit. Rasulullah niku komplit. Selain mengajak kepada ibadah, jadi kalau nabi-nabi yang lain itu tidak mengajak ibadah, cukup jangan sampai menyekutukan Allah. Tidak ada bimbingan ibadah, sholat niku mboten-wonten. Hari ini harus puasa semua. Ini karena perintah Allah, harus zakat, enggak. Cuma yang penting tidak menyekutukan Allah. Niku nabi-nabi yang lain. Tapi kalau syariatnya Nabi Muhammad SAW tidak hanya menyekutukan Allah saja yang diperintahkan, tetapi juga membimbing ibadah dan juga membimbing manusia kepada jalan yang benar. Ini kita sudah cukup syariat itu. Jadi waqad takaffalat syari'atul gharra bi bayani jami'i hadhil asya' ala wajhin la yutasawwaru ablaghu minhu fil kamal. Fala hajata lil khalqi ila nabiyyin ba'dahu. Karena syariatnya Nabi Muhammad niku pun cekap. Mriku wis kula panjenengan dipimpin masalah ibadah. Yang ibadah niku kan nun sewu, tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah hanya semata-mata ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semata-mata menungsa kali jin itu diciptakan oleh Allah hanya untuk ibadah. Nah, tujuan dari syariat pertama itu ketika manusia zaman riyen, nabi-nabi riyen ketika digiring kon ibadah niku masih belum mampu akale. Karena masih untuk masalah keyakinan rentan banget dengan kemusyrikan. Isih mengenal ini yang menciptakan, ini yang punya kekuatan, sampai-sampai waktu mau disembah-sembah. Nah, ini nabi-nabi yang lain itu untuk mengkikis masalah keimanan dulu.
Mengkondisikan imannya dulu ditata, kalau sudah iman siap baru ibadah. Dan Nabi kita itu sudah menyatakan mempersiapkan masalah keimanannya sudah disampaikan, masalah ibadah ya sudah disampaikan. Tidak hanya masalah ibadah kepada Allah, hubungan dengan masyarakat pun sampai Kanjeng Nabi juga disampaikan. Jadi sudah nggak cukup, sudah nggak perlu Nabi lain. Karena sudah cukup antara hakullah, hakul Adam itu sudah disampaikan Rasulullah. Mana yang belum disampaikan Kanjeng Nabi? Hubungan kepada keluarga Rasulullah sudah sampaikan. Hubungan dengan bertetangga Rasulullah juga menyampaikan. Ataupun menjadi pejabat, menjadi seorang pemimpin, Rasulullah pun juga sudah membimbing. Jadi syariat itu sudah komplit. Kalau nabi-nabi yang lain kan enggak. Belum komplit, cuma sepotong. Tapi kalau Nabi kita sudah komplit. Makanya oleh Allah surat Al-Maidah turun, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini sudah cukup, agama sudah komplit. Makanya Nabi kita dijuluki Khotamul Anbiya, Nabi ingkang terakhir. Sak sambune Kanjeng Nabi ora butuh nabi maneh yang diutus oleh Allah. Dadi mbok menawi setelah Kanjeng Nabi kok muncul nabi-nabi malin, niku berarti harus diyakini nabi ini nabi palsu. Karena nggak mungkin ada syariat lagi. Syariatnya Kanjeng Nabi pun cekap. Kalau toh nanti muncul nabi yang lain, itu mesti nabi palsu. Lek wis palsu otomatis tidak akan melengkapi syariat Islam, malah justru bisa mengurangi bahkan menyesatkan dari syariat Islam. Muncul Ghulam Mirza Ahmadiyah, muncul maneh aliran niku Musaddiq ning Indonesia mawon pirang-pirang. Dan niku tidak menyempurnakan syariat, malah justru bisa mengikis syariat Islam, menghancurkan syariat Islam. Padahal fungsinya Nabi itu ya niki wau balik maneh untuk menyempurnakan syariat. Nabi kita sudah cukup. Makanya tidak perlu diutus nabi maneh. Allah tidak perlu mengutus nabi yang lain untuk menyempurnakan syariat, karena syariat nabi kita sudah sempurna. Kaifa yuqalu iki malih. Wa min hadza yadhharu sirru irsalihi li jamil khalqi wa kanu akmaluhum fil khalqi wal khuluq. Dan juga tampak dari sirri rahasia dari risalahnya Rasulullah kepada semua makhluk, wa kaunu akmaluhum fil khalqi wal khuluq. Rasulullah itu adalah manusia yang sempurna khalqi, sempurna dalam zahiriyahnya, wa khuluq, dan juga sempurna dalam batiniyah ataupun kelakuan. Jadi Kanjeng Nabi niku dalam khalqan wa khuluqan itu sempurna. Manusia yang sempurna bentuknya, manusia yang sempurna akhlaknya. Udah cukup sebagai tauladan, sebagai uswatun hasanah itu cukup. Uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Kepengen selamat, kepengen oleh ridhonya Allah, Rasulullah itu cukup dijadikan tauladan. Karena dalam diri Kanjeng Nabi akmalun nasi khalqan wa khuluqan. Kanjeng Nabi manusia yang sempurna khalqan niku zatiahnya, dan juga khuluqan sempurna dalam akhlaknya. Budi pakertine Kanjeng Nabi pun cekap niku. Kaifa yuqalu inna nabiyina alaihi salatu wassalam khatamul anbiya ma anna Isa alaihi salam yungzilu fi akhir zaman. Niki pertanyaan yang sering mengganjel. Mriki dibahas dipun serat. Bagaimana bisa dikatakan bahwasannya Nabi kita itu adalah Nabi yang terakhir? Padahal ada keyakinan juga bahwasannya besok di akhir zaman Nabi Isa itu turun. Kok bukan Nabi Isa yang terakhir, tapi Nabi kita adalah Nabi yang terakhir? Alasannya nopo? Kok Nabi kita tetap mau dikatakan Khotamul Anbiya, bukan Nabi Isa? Lalu Nabi Isa itu akhir zaman besok turun. Itu kita percaya. Semua agama pun meyakini
Nabi Isa itu nabi yang besok bakal diturunkan oleh Allah ketika akhir zaman. Jawab, Inna Isa alaihissalam yanzilu fi akhir zaman wa yahkumu bi syari'ati nabiyina alaihissalam duna syari'atihi li'anna syari'atuhu qad nusikhat limudhi'il waqti. Jawabannya gini kok, Nabi Isa niku bener di dalam Al-Qur'an maupun hadis pun nggih dipun riwayataken bahwasanya Nabi Isa badhe temurun teng akhir zaman. Tapi Nabi Isa itu yahkumu bi syari'ati nabiyina alaihissalam, membawa hukum sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa niku kan peristiwa yang dulu tempo sampai sekarang dikatakan ono peristiwa sing jenenge kenaikan Isa Al-Masih, bukan kematian. Jadi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit. Ketika Nabi Isa kepepet karena mau dibunuh, ada sabotase nih kok. Nabi Isa dijebak mau dibunuh, akhirnya oleh Allah diselamatkan. Nabi Isa dinaikkan ke langit. Tapi Nabi Isa sampai sekarang belum meninggal. Cuma besok akhir zaman, ketika umat Kanjeng Nabi sudah rusak, kedzaliman teng pundi-pundi, niku akhir zaman. Wong ibadah wis mboten wonten. Donyane pun rusak, kathah kemaksiatan, maksiat terang-terangan. Wong ibadah wis pada bebeh. Akhirnya muncul Dajjal. Dajjal makhluk Gusti Allah, punya kekuatan yang luar biasa sehingga menungsa niku imane pada goyah. Kok jangan-jangan iki lho pengirane. Nah, untuk menghancurkan Dajjal dan juga untuk mengembalikan manusia ke jalan yang benar, Allah akan menurunkan Nabi Isa alaihis salam, cuma menggunakan tetap yang akan dijalankan adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menggunakan syariatnya Nabi Isa. Karena Nabi Isa syariatnya sudah tidak relevan. Cara panganan atau cara barang niku pun expired, ono masa berlakunya. Ketika Nabi setelahnya kok muncul, maka syariat Nabi Isa secara tidak langsung sudah mboten relevan malih, pun ora pas. Jadi diteruskan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Isa turun, tidak membawa risalah, tapi meneruskan risalah ataupun hukum syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya nanti Nabi Isa juga akan menerangkan masalah sholat, menerangkan masalah zakat, membawa umat untuk haji. Niku nanti Nabi Isa di akhir zaman. Akhir zaman niku, masya Allah. Pokoknya sesuatu besok yang akan terjadi. Kalau Rasulullah mengatakan, wonten hadis, saya di zamanun ala ummati kasratul mator wa qillatul nabat wa kasratul qurra wa qillatul fuqaha wa kasratul umara wa qillatul adillah. Besok zaman akhir iku contone ciri-cirine zaman lek wis akhir, kasratul mator wa qillatul nabat. Akeh udane tapi sithik wit-witane. Niki wis meh niki. Akeh udane tapi sithik wit-witane. Padahal udan niku kan dengan adanya air hujan akhirnya bisa menyirami bumi, bumi sing maune gersang akhirnya pada dikil. Tapi besok di akhir zaman dawuh Kanjeng Nabi, kasratul mator qillatul naba. Akeh udan tapi wit-witane sithik. Lho sakniki wallahu alam malah tambah terus. Wit-witan pada mati. Sawah pada ora panen. Wit-witan buah-buahan ketiban udan malah pada geseng. Lombok pangan pathek. Niku mulai muncul niki akhir-akhir zaman niki. Niki napa zaman akhir napa dereng niki. Wis bola-bali tiap dina udan mawon, bahkan selama 1 tahun ora terang niki. Ciri khasnya ataupun ciri-ciri akhir zaman
besok bakal muncul akeh udan tapi wit-witan sepedhit. Wa qillatul qurra wa kasratul qurra wa qillatul fuqaha. Akhir zaman besok niku bakal akeh wong sing maca Quran. Berlomba-lomba ngana majelis tahfidz, noko pendidikan tahfidz. Akeh banget sing pada maca Quran, berlomba-lomba ngapalne Quran, tapi wa qillatul fuqaha sithik sing alim fikih. Quran diwaca nggih perlombaan pada diapal-apalna. Ngendi-ngendi pun mulai saniki nebar. Tapi qillatul fuqaha sing ngerti halal haram, sing ngerti niki adalah kewajiban ataupun larangan, niku sepedhit. Makanya Masya Allah ki zamannya zaman akhir napa mboten iki. Anak ngene sekolahan wis padha apal-apalan Quran tapi ternyata orang ngaji ilmu fikih. Niki pun mulai niki zaman akhir niki. Dadi aja kaget. Lho kayak apal Quran, lho kok nglakoni maksiat? Lah memang kurang fikih. Jadi yang diutamakan itu sing penting fikih, Quran ora usah apal, sing penting tayang maca Quran. Ora kok ya Allah, makanya Kanjeng Nabi ngendikaken rubba qari'in lil Quran wal Quran yal'anu, pirang-pirang bara wong maca Quran tapi dilaknat oleh Quran. Karena kenapa? Mereka membaca Quran tanpa memahami. Pokoknya dihafalna, tapi akhirnya nggih bangga-banggaan. Lah niki sing bahaya. Ketika dia sudah menghafalkan Quran, ujare wis pas, apa yang dia lakukan itu bisa jadi madorot kepada umat yang lain. Lha wong kae sing hafal Quran bae kelakuane kaya kae, berarti enyong boleh niru. La dolun mudillun, wis sesat menyesatkan. Jadi bakal muncul niku qillatul kasratul qurra wa qillatul fuqaha. Sing terakhir kasratul umara wa qillatul adillah. Akeh pejabat, akeh pemimpin tapi sithik sing adil. Iki bakal muncul mungkin. Bakal muncul. Kalau riyen pemimpin itu dipilih oleh rakyat memang karena mungkin melihat prospeknya ataupun kemampuan. Sakniki mboten pemimpin itu tidak melihat prospek, tidak melihat kemampuan, sing penting finansial. Kok finansialnya nyong kuat ya wis monggo maju niku lho. Nah ya akhirnya kan yang terjadi karena ketika menjabat dari pimpinan finansialnya entong akeh ya otomatis mongko golet balen. Nah, akhirnya yang terjadi kasratul umara qillatul adillah. Zaman riyen pemimpin itu didadekna langsung innalillah. Innalillah karena kenapa? Beban umat. Sayyidina Abu Bakar dijadikan khalifah, presiden wong Islam. Diangkat, dilantik, dibaiat, jawabannya apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oleh musibah kok gede banget ya niku mimpin umat. Sekarang mboten musibah malah nggih rebutan. Ketika jadi orang innalillah tapi alhamdulillah ya. Karena rumangsane jabatan itu adalah sebuah kenikmatan. Ini yang bahaya. Karena rumah oleh kenikmatan, ya akhirnya rumangsane itu adalah ini yang terakhir masyaallah. Ya. Akhir zaman niku. Itu kalau sudah terjadi ya naudzubillah min dzalik. Ada hal-hal ini, kalau sudah terjadi 3 hal ini, maka sebentar lagi Nabi Isa mesti bakal turun. Di saat itu akhirnya dalam hadis sambungannya banyak sekali orang-orang yang pagi Islam, sore kafir. Sore Islam, pagi kafir. Wa innahum la yubali bima ya'kul. Ngesuk bakal lek wis zaman iku terjadi, menungso ora bakal peduli dari mana dia makan. Dari mana dia makan. Lek zaman niki wis muncul niki lho. Wis akeh udane langka wit-witane, akeh wong maca Quran, apal Quran tapi langka sing fikih, ahli fikih.
Kalau sudah banyak umarok, pemimpin, pejabat, tapi nggak ada yang adil, maka di saat itu manusia bisa saja sore Islam, pagi ini jadi kafir, pagi ini Islam, sore bisa jadi kafir, dan mereka tidak peduli bi ayyisa ayakulu. Sokong ngendi mereka makan, mbuh halal mbuh haram, orang anak urusan. Iki akhir zaman. Nek wis kaya niku, mengko Nabi Muhammad Nabi Isa alaihissalam bakal turun, tapi bukan dijadikan sebagai khotamul anbiya, karena nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa turun untuk meneruskan ataupun menjadi khalifah badal untuk menyampaikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niki hal ingkang dipun seratan mriki wonten kitab Jawahirul Kalamiyah. Mugi-mugi saged nambahi perhatosan kula panjenengan sedaya, nambahi ilmu kula panjenengan sedaya untuk menambah keimanan. Piye carane iman dumateng para rasul, terutama iman dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melihat hal niki. Oh, ternyata Kanjeng Nabi punya maziyah, punya keistimewaan dibanding nabi-nabi yang lain, supaya kula panjenengan saya semakin mahabbah, semakin cinta datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten mawon kirang nyambutan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afa wal ghina wal istiqamah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair, min ahli ta'ati wa ahli ibadah, min ahli salati wa ahli jamaah, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarril wadhir. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang menyambutan dan Allah wa yakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.